Han Li mengerutkan kening sesaat setelah mendengar transmisi suara. Han Li dengan tenang memerintahkan, Silver Moon, lepaskan batasan dan minta dua tetua sekte awan mengepung masuk. Saya harus berbicara dengan mereka cepat atau lambat. Namun, jangan mengungkapkan diri Anda setelah melepaskan batasan. Meskipun Anda mungkin ahli dalam penyembunyian dan ilusi sebagai rubah, Ki Iblis Anda tidak ada hubungannya dengan pembudidaya jiwa yang baru lahir. Tanda petik ganda tutup. Ya Tuan. Silver Moon dengan hormat menjawab dan berjalan keluar dengan langkah ringan. Sesaat kemudian, pemandangan gunung mengalami perubahan mendadak. Gunung kecil biasa tiba-tiba menampakkan dirinya diselimuti kabut besar cahaya biru. Kabut memiliki aura yang mengesankan dan mengandung karakter jimat mengambang. Itu jelas merupakan produk dari pembatasan yang keras. Kedua pembudidaya jiwa baru lahir melirik satu sama lain dan tidak bisa menahan senyum mesam. Pembudidaya gelandangan ini telah menempatkan formasi mantra agung seperti itu ketika membuka kediaman gua di sekte awan mengapung, dan mereka, para master sekte, tidak dapat melihatnya sedikit pun. Akan sangat kehilangan muka jika disebutkan. Paling tidak, itu tidak bisa dihindari untuk diolok-olok oleh teman-teman mereka. Pada saat itu, suara Han Li keluar dari kabut. Saya, Han Li, meminjam tanah sekte Anda yang terhormat untuk diolah dan belum memberitahu Anda. Sementara tindakan saya kurang hati-hati, saya harap kalian berdua tidak tersinggung. Silana asal rekan Tawis. Saat lelaki tua berambut perak memuji boneka-boneka itu, dia mengubah topik pembicaraan untuk membuktikan asal-usul Han Li. Han Li tersenyum dan menyipitkan matanya. Tidak pernah memilih teknik tertentu untuk diteruskan dan telah mengembangkan berbagai jenis teknik selama bertahun-tahun. Selama rekan Tawis memasuki sekte kami, Anda akan sejajar dengan kami saudara dan tidak akan diperlakukan sebagai orang luar. Ketulusan yang terkandung dalam kata-katanya terlihat jelas. Menjadi penatua dari sekte Anda yang terhormat, Han Li tanpa sadar mengerutkan kening dan mengungkapkan sedikit keraguan. Orang tua berambut perak itu bersuka cita saat melihat bahwa Han Li belum menolak. Melanjutkan dengan nada yang tulus, dia berkata, tenanglah, Tawis Han. Meskipun Anda akan mengambil gelar sebagai salah satu ketua sekte, Anda tidak akan terikat pada tanggung jawab sepele dan dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Keberadaan Anda akan berfungsi sebagai pencegahan. Setiap tahun, murid sekte kami akan menawarkan kami lebih dari 1000 batu roh yang dapat kami gunakan untuk kultivasi. Dan jika ada obat atau bahan roh yang kita butuhkan secara khusus, kita dapat memerintahkan murid kita untuk mencarikannya untuk kita, daripada menghabiskan waktu kita sendiri. Singkatnya, status Anda sebagai sesepuh dari sekte awan mengetot kami akan lebih tinggi dari sekte lain. Tanda petik ganda tutup. Kultivator Lu perlahan menambahkan, Senior Martial Brother berbicara benar. Meskipun saudara Han telah selesai memadatkan jiwa yang baru lahir, dia pasti bingung bagaimana mengkonsolidasikannya karena ini pasti baru baginya. Kami tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi setelah menghabiskan beberapa ratus tahun terjebak di tahap jiwa baru lahir awal, kami memiliki beberapa pengalaman kultivasi yang unik. Jika rekan Tawis memasuki sekte kami akan dapat memberikan beberapa petunjuk. Tanda petik ganda tutup. Penambahan kultivator jiwa yang baru lahir akan menyebabkan kekuatan sekte segera naik. Meskipun kekuatan mereka masih tidak akan sebanding dengan sekte pedang kuno, mereka akan setara dengan pavilion 100 kemungkinan, kemudian menstabilkan posisi sekte awan yang mengapung di pegunungan Ruam Cloud. Han Li merasa agak tergoda oleh kondisi kultivator Lu. Sebagai seseorang yang baru saja membentuk jiwa yang baru lahir, dia tahu apa petunjuk dari mereka yang telah memadatkan jiwa yang baru lahir selama ratusan tahun. Ini memungkinkan dia untuk menyelamatkan dari puluhan hingga 100 tahun budidaya pahit. Adapun tinggal di Drifting Cloud saja, itu bukan seolah-olah dia tidak mempertimbangkannya, tetapi dia belum menganalisis manfaat dan kekurangannya. Karena mereka sekarang telah mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, dia tidak punya pilihan untuk memutuskan dengan hati-hati. Apakah dia akan terus bertindak sebagai kultivator gelandangan? Manfaatkan kesempatan ini untuk menjadi sesepuh sekte Drifting Cloud. Atau haruskah dia terus terang menemukan sekte yang lebih cocok untuk dimasuki? Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama,
Han Li mengangkat kepalanya dan berkata, terima kasih banyak atas niat baik Anda, rekan Taois. Namun, saya baru saja membentuk jiwa yang baru lahir dan pikiran saya gelisah. Untuk sesuatu yang sepenting ini, dapatkah kalian memberi saya waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya? 3 hari sudah cukup untuk memberi jawaban. Tanda petik ganda tutup. Ketika mereka mendengar kata-kata Han Li, keduanya tidak bisa membantu tetapi saling melirik. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu menjawab dengan malu, kami sangat malu. Sepertinya kami terlalu tidak sabar. Wajar jika memerlukan beberapa hari untuk mempertimbangkan masalah tersebut. Untuk saat ini, kami akan mengubah lingkungan menjadi area terlarang untuk menghindari murid kami mengganggu Anda. Kami akan kembali untuk mengunjungi Anda dalam waktu 3 hari. Setelah itu dikatakan, keduanya dengan santai mengobrol dengan Han Li sebelum dengan bijaksana pergi. Han Li dengan sopan mengantar keduanya keluar sebelum duduk sekali lagi di aula. Alisnya terjalin erat seolah sedang berpikir keras. Cahaya putih bersinar dari luar aula dan Silver Moon dengan anggun berjalan ke aula dalam bentuk rubahnya. Han Li melirik rubah kecil itu dan dengan penasaran bertanya, apakah kekuatan sihirmu tidak cukup untuk mengambil bentuk manusianya? Silver Moon mengangkat kepalanya yang halus dan dengan sedih berkata, benar, Guru. Kekuatan sihirku sebagai roh artefak bersama dengan kekuatan spiritual rubah hanya dapat menopang bentuk manusia untuk waktu yang singkat. Saya tidak akan bisa kembali ke bentuk manusia sampai bulan depan. Tanda petik ganda tutup. Saat kau benar-benar menjadi binatang iblis kelas 8, kau akan bisa mempertahankan bentuk manusia selamanya. Tidak perlu menjadi tidak sabar. Tanda petik ganda tutup. Silver Moon dengan sungguh-sungguh berkata, cukup adil. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di Havenfluid Cauldron, berapa ratus tahun lagi? Terlebih lagi, dengan bantuan Pilobat Master, aku akan bisa mencapai ketinggian itu jauh lebih awal dari yang diharapkan. Tanda petik ganda buka. Han Li mengangguk tapi suaranya tiba-tiba menjadi berat, berbicara tentang kuali surgawi, saya tidak pernah menanyakannya sebelumnya karena kultivasi saya kurang. Tetapi sekarang saya adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir, beritahu saya tentang hal itu. Lagi pula, Anda harus tahu cara membuka kuali mengingat sudah bertahun-tahun Anda tinggal di dalamnya. Juga, saya cukup ingin tahu tentang banyak harta karun lainnya di kuali selain dari Pilhavement. Tanda petik ganda tutup. Silver Moon berhenti sejenak dan menghela napas, tentu saja saya tahu cara membuka kuali. Namun, saya khawatir guru akan kecewa. Tanda petik ganda tutup. Han Li mengusap dagunya dan dengan ragu berkata, oh, apakah maksud Anda saya masih tidak dapat membuka kuali dekultivasi saya saat ini? Tanda petik ganda buka. Silver Moon perlahan berkata, awalnya, harta kuno lainnya dan saya hanya bisa lolos dari ikatan harta karun jiwa surgawi karena api es surgawi yang mengelilinginya diganggu oleh orang-orang di aula dengan tuannya pada saat itu. Tanda petik ganda tutup. Jejak kecurigaan berkedip dari wajahnya dan dia dengan heran bertanya, apa itu harta karun roh surgawi? Apakah kuali surgawi bukan harta karun kuno? Dari nadamu, sepertinya ada hubungan dekat antara api es surgawi dan kuali surgawi. Tanda petik ganda tutup. Silver Moon menjelaskan dengan nada berat. Harta karun roh surgawi adalah apa yang oleh para pembudidaya di masa lalu disebut harta karun kuno. Namun, hanya harta kuno yang memiliki kemampuan luar biasa yang diberi label seperti itu, kuali surgawi ada di antara mereka. Meskipun saya tidak tahu kemampuan luar biasa apa yang dimiliki kuali, kekuatannya jauh melampaui harta kuno biasa. Adapun api es surgawi, itu adalah faktor penting dalam membuka kuali surgawi. Tidak, lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka adalah langkah pertama untuk mengendalikan kuali surgawi. Guru pertama-tama harus memurnikan api sebelum dapat melakukan apapun. Tanda petik ganda tutup. Han Li tersenyum dan bertanya, harta karun roh surgawi? Mereka harus luar biasa bahkan bagi para pembudidaya kuno untuk menjunjung tinggi mereka. Karena memurnikan api hanyalah langkah pertama, apalagi yang harus saya lakukan? Anda mungkin juga memberitahu saya sekaligus. Tanda petik ganda tutup. Han Li tidak kesal dengan ini.
Dia dengan jelas memahami bahwa banyak kondisi yang diperlukan untuk menggunakan harta karun ini hanya menunjukkan bahwa kekuatannya melebihi apa yang dia harapkan. Hal ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Selama dia memiliki Haven Fluid Chowdon di tangannya, akan datang hari di mana dia akan bisa mengendalikannya. Han Li yakin akan hal ini tanpa keraguan. Silver Moon menggelengkan kepalanya dan dengan jujur menjawab, saya tidak tahu langkah-langkah selanjutnya. Saya hanya cukup tahu untuk memberikan saran kepada guru setelah dia memurnikan api es surgawi. Tanda petik ganda tutup. Jadi seperti itu. Maka ini akan menjadi agak merepotkan. Tapi ini pun tidak masalah. Saya hanya harus memperbaiki api es surgawi terlebih dahulu dan memutuskan apa yang harus dilakukan nanti. Ngomong-ngomong, Anda tidak menyebutkan harta karun lain yang terkandung dalam kuali. Han Li awalnya mengungkapkan kekecewaan tapi dia kemudian melirik Silver Moon. Khawatir Han Li tidak puas, dia buru-buru menjelaskan, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Hanya saja, selain dari 2 pil Havenment, tidak ada harta lain, hanya kuali kosong. Bagaimanapun, Haven Fluid Chowdron menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di Haven Fluid Hall dan memiliki beberapa pembudidaya hebat yang mampu mengganggu Celestialized Flames. Setiap kali ini terjadi, 1 atau 2 harta kuno akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu, wajar jika kuali menjadi kosong. Pada saat Anda tiba, hanya ada harta kuno yang Anda lihat. Tanda petik ganda tutup. Han Li tidak mengungkapkan kekesalan sedikit pun seolah-olah dia sudah mengantisipasi ini. Karena memang seperti itu, biarlah. Pada kultivasi saya saat ini, harta kuno umum ada di bawah saya. Akan lebih baik jika bisa membuat Haven Fluid Chowdron menjadi milikku. Tanda petik ganda tutup. Silver Moon terkekeh dan berkata, saya sangat kagum terhadap guru karena bisa membebaskan saya. Kata-kata guru tidak salah. Menurut apa yang saya tahu, bahkan di zaman kuno, hanya ada sekitar 60 harta kuno yang mampu diberi judul sebagai harta roh. Masing-masing dan setiap orang tampaknya mampu memiliki kemampuan luar biasa yang dapat mengguncang dunia. Sebenarnya, saya awalnya mengira bahwa botol kecil guru adalah harta roh, tetapi setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, saya merasa itu tidak mungkin. Tanda petik ganda tutup. Han Li tertegun dan ragu-ragu bertanya, oh, mungkinkah kemampuan botol kecilku tidak cukup untuk menjadi harta kuno? Tanda petik ganda buka. Rubah kecil menjilat bibirnya dan dengan sungguh-sungguh menjawab, tentu saja tidak. Botol kecil guru memiliki kemampuan untuk memandang harta roh dengan jijik. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar kemampuan harta roh, mereka tetap harus mematuhi hukum surgawi dunia ini. Harta karun roh itu hanya memanfaatkan hukum dunia ini untuk tujuan yang lebih luas, tapi kemampuan botol kecil itu untuk menua obat adalah hal yang benar-benar menantang surga. Menurutku barang seperti itu hanya bisa dimurnikan setelah kamu naik ke alam roh atau dunia di atasnya. Tanda petik ganda tutup. Han Li merasakan nafasnya menjadi dingin dan dia dengan penuh semangat bertanya, maksudmu botol ini bisa menjadi harta yang dimurnikan oleh dewa dari alam yang lebih tinggi? Silver Moon mengangguk, itu benar. Itu pasti mungkin. Tanda petik ganda tutup. Ketika Han Li mendengar ini, dia terdiam dan tiba-tiba mengeluarkan botol kecil dari kantong penyimpanannya. Ekspresinya bergerak saat dia dengan hati-hati memeriksanya di tangannya. Beberapa saat kemudian, Han Li dengan hati-hati menyimpan botol itu dan bertanya, Silver Moon, kamu mendengarkan di kamar sebelah. Apakah Anda merasa bahwa saya harus tinggal atau mencari tempat yang lebih baik? Tanda petik ganda tutup. Silver Moon dengan tenang berkata, ini. Titik. Karena guru secara pribadi bertanya kepada saya akan terus terang. Bolehkah saya menanyakan rencana guru untuk masa depan? Jika dia tidak punya rencana lain, maka tinggal di Sekte Awan Mengetot bukanlah keputusan yang buruk. Kedua kultivator jiwa baru lahir awal tidak akan membatasi Anda jika Anda tinggal. Selain itu, Sekte Awan Mengapung bukanlah sekte kecil. Ia mampu memberikan sejumlah dukungan untuk guru. Tentu saja, jika guru punya rencana lain, biarkan saja. Tidak ada yang dengan mudah berani memprovokasi seorang kultivator jiwa baru lahir, baik mereka gelandangan atau tidak. Tanda petik ganda tutup.
Han Li dengan tenang berkata, untuk saat ini, saya tidak memiliki rencana konkret, tetapi saya harus menghabiskan tahun-tahun berikutnya untuk mengkonsolidasikan jiwa yang baru lahir. Saya juga harus melakukan perjalanan ke ujung barat dan memperoleh 3 lapisan terakhir untuk teknik perkembangan hebat. Selain itu, saya harus melakukan perjalanan ke negara bagian Yuanwu pada akhirnya. Aku sudah lama berjanji untuk memusnahkan klan Fu di negara itu. Saya tidak tahu apakah mereka terkait dengan klan Fu Pavilion 100 kemungkinan. Tanda petik ganda tutup. Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, Silvermoon mengusulkan, jika itu masalahnya, guru harus tetap di sekte awan mengepung. Jika guru mendapatkan bimbingan dari kultivator jiwa baru lahir lainnya, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya. Tidak akan banyak keuntungan dengan berdiri sendiri. Tanda petik ganda tutup. Ya, itu masuk akal untuk dikatakan. Saya sudah lelah sekarang. Anda dapat menarik. Tanpa langsung menjawab lamaran Silvermoon, dia berjalan ke arah kamar tidurnya. Silvermoon memiringkan kepalanya saat dia melirik Han Li yang berjalan pergi dan memasang ekspresi termenung sebelum berjalan menjauh dari aula. Berbaring di ranjang batu di kamar, Han Li menatap langit-langit batu saat pikirannya berkelana, merasa sulit untuk tertidur. Ketika dia mengingat pembentukan jiwa yang baru lahir, dia menjadi penuh dengan gentar. Meskipun tampaknya mengembunkan jiwa yang baru lahir itu sederhana, itu sebenarnya sangat berbahaya. Ketika inti hancur, itu menyebabkan seluruh meridian tubuh mengalir ke belakang. Sebenarnya, itu sudah cukup menyakitkan untuk membunuhnya. Tetapi karena budidayanya lebih dalam daripada kultivasinya di kelas yang sama, dia mampu menahannya. Tentu saja, pil miniature spirit ginseng sangat efektif selama periode ini, kalau tidak Han Li curiga dia akan pingsan. Tahap inti yang hancur sangat berbahaya. Namun, itu memucat dibandingkan dengan tahap berikutnya, serangan iblis batin. Dengan bantuan manik-manik kayu pemeliharaan jiwa, manik-manik layar matron, dan harta yang melindungi jiwa lainnya, bersama dengan pil tempering jiwa, dia yakin dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk melewati tahap ini dibandingkan dengan pembudidaya jiwa baru lahir lainnya. Namun, dia tidak mengharapkan kelicikan ganas dari serangan iblis batin menjadi beberapa kali lebih besar dari legenda. Setan batin membuat Han Li mengalami serangkaian ketakutan dan kebencian terdalam yang ia kubur jauh di dalam hatinya. Selama waktu ini, dia tidak mampu mengatakan bahwa itu adalah ilusi dan hidup melalui masing-masingnya. Terlepas dari apakah desa asalnya yang kecil digeledah, keluarganya diserang, atau budidayanya sendiri menghilang, pengejaran seluruh dunia kultivasi agar botolnya terungkap, mereka semua membangkitkan kelemahan hati Han Li. Masing-masing ilusi ini senyata mungkin. Begitu dia jatuh ke dalamnya, dia tidak punya metode untuk membebaskan diri dari mereka. Terlepas dari sifatnya yang tenang dan teguh, dia hampir tersesat dalam ilusi ini karena amarah dan ketakutan. Untungnya, pil tempering spirit dan harta karun lainnya layak mendapatkan nama mereka, memungkinkan dia untuk menjaga pikirannya tetap jernih selama saat-saat penting. Akhirnya, ini menyebabkan Han Li akhirnya terbebas dari ilusi, terbangun dengan tubuh yang penuh keringat dingin. Tetapi sebelum dia bisa menenangkan pikirannya, iblis dalam segera mengikuti dengan serangan lain. Saat dia masih gelisah, dia malah ditempatkan ke dalam banyak ilusi yang lebih bahagia. Dia bertemu dengan ayah, ibu, dan adik perempuannya sekali lagi, menjalani kehidupan bahagia saat dia masih kecil. Dia melihat mimpi indah di mana dia menikah dengan Nangong Wan dan mereka menjadi sahabat Dao. Dia bahkan bermimpi di mana dia memiliki harem dengan Mo Sisters, Chen Kiao Kian serta beberapa wanita lainnya. Namun, Han Li mampu dengan mudah melepaskan diri dari keinginan tersebut. Setelah itu, Han Li membayangkan dirinya menjadi hegemon dunia kultivasi di wilayah selatan surgawi, akhirnya naik ke dunia berikutnya dan menjadi abadi sejati. Penglihatan seperti itu berlanjut satu demi satu. Setelah diselimuti oleh ilusi ini untuk waktu yang tidak diketahui, mengalami apa yang tampaknya menjadi kebahagiaan dan kesedihan yang berharga dalam beberapa masa kehidupan, dia tiba-tiba tersadar oleh keberuntungan dan akhirnya bisa melarikan diri dari jeratan iblis batin, membawa membentuk jiwa yang baru lahir.
Saat Hon Li diam-diam mengingat ini saat dia berbaring di tempat tidur, dia tidak bisa membantu tetapi mengingat pertama kali jiwa baru lahirnya terwujud. Setelah jiwa yang baru lahir telah terbentuk, itu segera terbang keluar dari atas kepalanya. Dia jelas merasa bahwa jiwa yang baru lahir menjadi dirinya sendiri, dan dirinya sebagai jiwa yang baru lahir. Dia tidak mampu mengendalikan tindakan jiwa yang baru lahir dan hanya bisa tanpa daya mengamatinya bermain dengan rambutnya sendiri seolah-olah itu adalah bayi yang benar-benar ceroboh. Pada saat itu, pikirannya terasa tenang dan tanpa beban seperti semua kekhawatiran telah dilemparkan ke belakang pikirannya dan dia telah menjadi dirinya yang sebenarnya. Setelah merenungkan hal ini di belakang, dia menyadari apa yang telah terjadi. Karena dia baru saja membentuk jiwa yang baru lahir, dia tidak mampu menggabungkannya dengan pikirannya. Setelah dia mengkonsolidasikan jiwa yang baru lahir dan mengembangkan kultivasinya, masalah ini seharusnya tidak muncul kembali di masa depan. Setelah dengan gelisah memikirkan tentang pengalamannya membentuk jiwa yang baru lahir, dia akhirnya menutup matanya dan tertidur. Selama saat-saat istirahat ini, pemandangan yang jarang muncul kembali di benaknya. Dia kembali ke desa asalnya di mana dia dengan bebas bergegas melewati pegunungan bersama kakak laki-laki dan perempuannya. Setelah itu, dia kembali ke rumah untuk makan bersama orang tuanya dan mengobrol. Itu mimpi yang indah. Ketika tetua secawan mengapung kembali, Han Li setuju untuk memasuki sekte awan mengepung tanpa reservasi. Kedua tetua sangat senang mendengar ini. Mereka segera mengusulkan untuk mengadakan perayaan megah dalam sekte untuk masuknya Han Li ke sekte tersebut, bahkan mengundang pembudidaya kelas tinggi dari sekte lain untuk merayakannya. Begitu Han Li mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak. Dia mengusulkan ketaatan yang lebih sederhana hanya untuk memberitahu dua sekte lainnya tentang pintu masuknya. Bagaimanapun, dia akan datang untuk bertemu dengan tetua jiwa baru lahir dari dua sekte pada akhirnya. Dia mungkin juga membuat pintu masuk dengan tenang alih-alih menarik perhatian pada dirinya sendiri. Sementara lelaki tua berambut perak dan penggarap lu merasa ini tidak pantas, mereka memahami bahwa Han Li tidak menyukai aktivitas yang ramai dan setuju. Segera setelah itu, Han Li mengikuti keduanya ke aula di gunung utama dari Six Marvelous Peak Sekte. Di sanalah mereka memanggil semua murid formasi inti sekte. Sebagian kecil dari mereka secara alami mengenali Han Li sebagai murid Ki Kondensasi. Ketika mereka mendengar rumor beberapa hari sebelumnya bahwa seorang pembudidaya jiwa baru lahir akan memasuki sekte mereka, mereka menyelidiki latar belakang Han Li dan sampai pada kesimpulan yang mungkin. Tetapi ketika saatnya tiba untuk melihat Han Li, mereka semua menunjukkan wajah penuh hormat terlepas dari emosi rumit apapun yang mungkin mereka pegang. Melihat leluhur bela diri sebelumnya memanggilnya sebagai paman bela diri Han menyebabkan dia tertawa dalam hati, tapi wajahnya tetap tenang seperti biasa. Dengan lambaian tangannya, dia menyuruh mereka berdiri, ingin membuat semuanya singkat dan mudah. Namun, kesadaran spiritual Han Li menangkap sekilas wanita bermarga Song itu mengenakan ekspresi yang rumit ketika dia memanggilnya paman bela diri. Suaranya bahkan agak ragu-ragu. Tampaknya wanita ini merasa was-was karena tidak menemukan apapun meskipun teknik membaca hati yang dia gunakan padanya. Dia secara alami tidak bisa mengatasi masalah ini mengingat budidaya Han Li saat ini. Setelah dia bertemu dengan pembudidaya formasi inti, lelaki tua berambut perak itu segera menampilkan peta pembuluh darah roh pegunungan Drum Cloud. Han Li diizinkan untuk memilih gunung dengan ki spiritual yang melimpah untuk membangun kediaman guanya. Itu tidak harus berada dalam jangkauan drifting cloud secet. Setelah mendengar ini, Han Li menghabiskan hari itu melihat-lihat tanpa reservasi dan menemukan gunung berukuran sedang di sebelah barat sekte awan mengapung. Meskipun gunung ini tidak terlalu tinggi dan juga tidak memiliki ki spiritual terbaik, itu adalah rangkaian pegunungan yang saling berhubungan. Selain gunung utama, itu dikelilingi oleh 3 gunung yang lebih pendek. Itu sangat cocok untuk menempatkan formasi mantra dan batasan, sangat selaras dengan keinginan Han Li. Membuka kediaman gua adalah hal yang agak mudah bagi Han Li. Meskipun menjadi kediaman gua terbesar yang belum dia pahat, dia hanya menghabiskan waktu setengah hari.
Setelah Han Li selesai membangun kediaman guanya, Han Li segera menempatkan beberapa formasi mantra yang tangguh di masing-masing dari 3 puncak, benar-benar menyelimuti area 10 km dalam kabut. Han Li tidak terlalu puas dengan formasi mantra ini. Han Li memutuskan bahwa begitu dia memperoleh lebih banyak pemahaman dalam mantra Dao formasi, dia akan menempatkan formasi yang lebih besar. Setelah selesai, Han Li kembali ke kediaman guanya sebelumnya di taman obat dan bersiap untuk memindahkan semuanya ke sana. Namun, ada sosok anggun yang menunggu di taman obat di bawah gunung. Begitu dia melihat Han Li, dia membungkuk hormat dan memohon pada Han Li, "Mu Peiling buta meski memiliki mata. Junior ini berharap senior Han tidak tersinggung atas tindakan saya sebelumnya. Namun, saya memiliki masalah yang harus saya minta dari senior. Akankah senior bersedia menerima saya sebagai murid? Saya pasti akan melayani Anda sepanjang hidup saya dan tetap setia sepenuhnya." Setelah itu dikatakan, wanita yang biasanya bangga ini menundukkan kepalanya dan menunjukkan rasa gugup ringan dari wajahnya, tapi matanya bersinar sebagai antisipasi. Han Li memeriksa wanita di hadapannya dan dengan dingin menolaknya, "Saya tidak mengambil murid. Dan menurut Anda mengapa saya menerima kultivator pendirian yayasan? Adapun tindakan gegabah Anda, saya akan mengabaikannya atas nama hubungan masa lalu kita. Anda sendirian." Tanda petik ganda tutup. "Senior. Aku." Titik. Ketika Mu Peiling mendengarnya, wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan dan dia bergegas untuk mengatakan sesuatu yang lain. Namun, Han Li menepis lengan bajunya dan memanggil angin kencang, bergoyang dan menyela wanita itu. Pada saat dia mendapatkan kembali posisinya, Han Li tidak bisa ditemukan. Setelah melihat ini, wanita itu menjadi putus asa dan berdiri kosong untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, Han senior yang baru muncul ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Pada saat itu, Han Li sudah kembali ke dalam kediaman guanya yang dulu. Dia langsung menuju ruang serangga dan menarik 10.000 kumbang pemakan emas. Dalam 20 tahun terakhir, kumbang pemakan emas murni telah berevolusi sekali lagi, hampir menumpahkan semua perak di cangkang mereka untuk mendapatkan emas. Hanya beberapa bintik perak yang tersisa di cangkangnya. Jika dia tidak memeriksanya dengan cermat, mereka akan tampak sepenuhnya emas. Jelas bahwa kedewasaan lengkap untuk Gold Devouring the Atlas hanya selangkah lagi. Ini secara bersamaan menyebabkan Han Li menjadi bersemangat dan agak kecewa. Keganasan dari kumbang pemakan emas yang sebagian besar murni ini telah sangat memperluas perspektif Han Li. Dia mengadu lebih dari 100 kumbang pemakan emas yang tercemar hitam dan baru berevolusi satu sama lain. Sebagai hasil dari beberapa detik, kumbang yang tercemar hitam itu hampir punah. Baik itu kekuatan atau keuletan, kumbang yang baru berevolusi jauh lebih unggul dari kumbang yang tercemar hitam. Selain itu, kumbang yang baru berevolusi mulai mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan dan menjijikan, dan rasa haus darah serta kerakusan mereka telah mencapai tingkat yang tak tertandingi sebelumnya. Dia yakin bahwa jika mereka tidak berada di bawah pengaruh pembatasan kendali jiwa, mereka akan melahapnya tanpa ragu-ragu. Han Li juga samar-samar merasa kendali atas mereka telah melemah. Jika mereka berevolusi sekali lagi, batasan umum akan menjadi impoten di hadapan sifat biadab mereka. Terlepas dari pemikiran ini, Han Li mengisolasi sekelompok kumbang pemakan emas terbesarnya dan berusaha agar mereka berevolusi secepat mungkin sehingga dia bisa menyaksikan kebiadaban dan kekejaman dari kumbang pemakan emas yang sepenuhnya dewasa. Namun, maju ke tahap berikutnya membutuhkan waktu lebih lama dari yang dia perkirakan. Dia takut bahwa tanpa 100 tahun lagi, tidak mungkin mereka berevolusi ke tahap terakhir. Tetap saja, ini bisa diterima. Ini memberinya waktu untuk menemukan metode yang lebih baik untuk mengendalikan kumbang ini. Setelah menarik kumbang, Han Li berjalan ke taman obat sambil terus merenung. Dia kemudian dengan hati-hati menyingkirkan miniatur spirit ginseng dan pohon sumur roh yang hampir tumbuh. Meskipun miniatur spirit ginseng telah sangat lemah karena penggunaannya dalam pil obat, Han Li dapat dengan mudah mengembalikannya dengan cairan hijau dan dia menyimpannya di dalam miliknya. Adapun pohon sumur roh, dia telah mendewasakannya selama kurun waktu bertahun-tahun. Hari itu akan mulai menghasilkan wine nectar tidak jauh.
Han Li menantikan kemampuan yang akan dia dapatkan dari membersihkan matanya dengan air bersigut dalam jumlah besar. Selain serangga dan tanaman di kebun obatnya, Han Li memiliki bermacam-macam barang lainnya, tapi dia merasa tidak tertarik untuk mengumpulkannya dan meninggalkannya di sana. Ketika Han Li melirik ke arah taman obat dari atas di langit, dia secara tidak sengaja menemukan Bu Peiling di bawah. Dia menggertakkan giginya dengan ekspresi tidak berdaya dan tidak menyadari Han Li diam-diam terbang ke atas. Han Li dengan ringan menggelengkan kepalanya. Sementara menangani masalahnya hanyalah upaya sepele, dia tidak mau menggunakan pengaruhnya karena dia baru saja menjadi ketua tetua dari Sekte Awan Mengepot, belum lagi bahwa klan Bu dan klan Yan adalah klan budidaya besar di negara bagian Xi. Adapun hubungannya dengan wanita itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu tidak cukup alasan untuk bertindak. Bahkan, dia menolak permintaan apapun dari murid-murid Sekte Awan Mengepot yang telah mengenalinya dari sebelumnya. Han Li benar-benar tidak tertarik untuk mencampuri urusan dalam klan. Karena itu, Han Li diam-diam terbang melintasi Sekte Awan melayang dan tiba di depan kediaman gua barunya. Penghalang kabut menghilang begitu Han Li muncul dan dia langsung terbang ke tengah gunung. Setelah Han Li menempatkan serangga dan tanaman di dalam kediamannya dengan sangat akrab, dia menyerahkan urusan kediaman ke tangan Silver Moon untuk saat ini. Dia kemudian memasuki ruang sunyi tanpa ragu-ragu dan mulai mengkonsolidasikan jiwa yang baru lahir. Selama waktu ini, lelaki tua berambut perak dan penggarap lu sama-sama tahu bahwa Han Li membutuhkan waktu ini untuk maju dalam langkah pertama menstabilkan jiwa yang baru lahir. Karena itu, mereka tidak mengganggu kultivasi Han Li. Beberapa bulan kemudian, Han Li dapat dengan lancar mengkonsolidasikan jiwa yang baru lahir dan menggabungkan pikirannya dan jiwa yang baru lahir sebagai satu. Jika dia memiliki jiwa baru lahir yang terwujud dari kepalanya sekarang, Han Li akan dapat dengan mudah mengontrol tindakannya. Pada saat Han Li meninggalkan ruang sunyi, Silver Moon telah mengambil wujud seorang wanita muda dan dengan hormat menunggu di luar ruangan. Namun, ketika dia melihat Han Li, wajahnya memasang ekspresi aneh. Han Li mengerutkan kening dan bertanya, "Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu padaku." "Apa itu?" Silver Moon tersenyum dengan bibir mengerucut dan berkata, "Tuan, setengah bulan setelah Anda memasuki ruang sunyi, keponakan bela dirimu datang ke sini dan sudah duduk di atas salah satu gunung yang lebih kecil. Dia sudah menunggu di sana selama berhari-hari." Tanda petik ganda tutup. Han Li mengangkat alisnya dan tanpa ekspresi berkata, "Wanita ini sebenarnya tidak memiliki rasa kesopanan. Jika dia sangat ingin menunggu, biarkan dia menunggu. Saya bukan orang yang mencari masalah." Tanda petik ganda tutup. "Tapi Tuan, tidak lama setelah wanita ini tiba, saya menerima jimat transmisi suara dari klan Yan dan klanmu. Karena guru berada dalam pengasingan, saya telah membuat duplikat dari masing-masing jimat transmisi suara ini." Silver Moon mengalihkan pandangannya dan dengan penuh curiga bertanya, "Apakah guru ingin melihatnya?" Han Li mengelus dagunya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Jimat transmisi suara dari klanmu dan Yan? Mungkinkah ada sesuatu dengan wanita bernama Peiling itu? Apakah ada masalah dari apa yang Anda dengar?" Tanda petik ganda tutup. Silver Moon tersenyum manis, "Hehe. Guru memiliki pandangan jauh ke depan, tetapi saya tidak perlu mengatakan apapun. Guru akan tahu begitu dia mendengarnya. Benar-benar ada sedikit masalah." Tanda petik ganda tutup. "Keluarkan mereka." Han Li tidak tertarik untuk menebak arti di balik kata-katanya dan dia mengulurkan tangannya. Silver Moon mengeluarkan jimat putih dan merah dan menyerahkannya kepada Han Li dengan senyuman masih di wajahnya. Han Li dengan belak-belakan meraihnya dan membuatnya menyala menjadi bola api. Han Li dengan tenang mendengarkan apa yang bola cahaya katakan. Sesaat kemudian, dia memasang wajah keheranan, segera diganti dengan amarah. Begitu Han Li selesai mendengarkan mereka, ekspresinya tenggelam dan dia dengan dingin berkata, wanita ini benar-benar terlalu berani. Apakah dia percaya bahwa saya akan membiarkannya bertindak begitu merepotkan karena dia adalah bibi bela diri saya selama beberapa tahun?" Tanda petik ganda buka. Silver Moon berusaha menahan senyumnya. Dia dengan jelas mengerti bahwa ini akan menyinggung perasaan guru. Namun,
Tampaknya wanita ini percaya bahwa guru bukanlah pria yang berhati keras meskipun dia hanya memiliki sedikit kontak dengan Anda. Jika tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk berani mencari perlindungan dari Anda pada hari itu. Selain itu, bahkan jika Anda menghukumnya, dia mungkin percaya itu adalah alternatif yang lebih baik daripada menjadi pendamping Dao dari senior Martial Brotherhood. Tanda petik ganda tutup. Han Li melirik Silver Moon dengan kilatan kesal di matanya dan berkata, namun, dia terlalu berani untuk benar-benar memberitahu kedua klan secara langsung bahwa aku telah membawanya sebagai selir. Kedua kepala klan dengan tergesa-gesa mengirimkan transmisi suara untuk mengungkapkan penyesalan mereka. Kepala klan Yan bahkan meninggalkan pernikahan, berharap agar saya tidak tersinggung karena ketidaktahuan mereka. Karena wanita ini berani bertindak seperti ini, sepertinya dia harus bersiap. Tanda petik ganda tutup. Silver Moon berkedip dengan mata cerah dan mengungkapkan sedikit keheranan, guru bermaksud untuk. Han Li meregangkan tubuhnya dan dengan malas berkata, apakah ada yang aneh dalam diriku menerima selir sekarang setelah aku membentuk jiwa yang baru lahir? Karena wanita ini adalah kecantikan yang tiada tara, saya mungkin juga membuat fiksi ini menjadi kenyataan dan merasakan apa artinya berkultivasi pasangan. Namun, ada jejak cibiran di wajahnya. Setelah beberapa saat dalam kebingungan, Silver Moon mengerutkan bibirnya dan dengan ragu berkata, namun, guru bukanlah seseorang yang bisa bersama seorang wanita, dan dia bahkan menolak beberapa ajakan. Lady Wan misalnya. Dan sebelumnya ada. Han Li menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara datar, masa lalu adalah masa lalu. Sekarang adalah sekarang. Kultivasi saya terlalu dangkal sebelum saya membentuk jiwa yang baru lahir, dan saya tidak punya pikiran untuk mencari kesenangan selir. Tetapi jika Wen Shui menemuiku sekarang, tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Tanda petik ganda tutup. Ketika Silver Moon mendengar kata-kata Han Li, dia tercengang. Rasanya seolah-olah dia berbicara dengan tulus.